Halo allemaal jongens en meisjes, dames en heren, welkom terug op dit kanaal. Kita lanjut lagi belajar bahasa Belanda. Tapi hari ini kita jangan dulu belajar gramatika atau belajar grammar ya, biar kita nggak pusing ya kalau belajar grammar melulu. Hari ini kita akan coba belajar atau latihan langsung membaca bacaan atau teks dalam bahasa Belanda. Nah, cara terbaik belajar bahasa setelah kalian tahu dasar-dasarnya adalah tentu saja dengan mempraktekkan bahasa tersebut atau langsung nyemplung ke dalam bahasa tersebut, menggunakannya dalam keseharian. Jadi nggak cuma belajar grammar atau menghafal kosakata, tapi langsung menggunakannya dalam praktek gitu. Nah, praktek itu nggak melulu soal spreken ya, atau soal ngomong gitu. Ingat ya, keterampilan berbahasa itu ada 4, ada lezen membaca, luisteren mendengarkan, spreken bicara, dan schrijven menulis. Nah, keempat skill ini, kalau kalian mau jago di masing-masing, maka harus dipraktekin satu-satu. Artinya, kalau mau jago luisteren atau listening, maka harus banyakin listening. Kalau mau jago lezen, membaca, harus banyakin baca. Kalau mau jago spreken atau bicara, maka harus banyakin bicara. Tapi, kalau aku pribadi, pendekatan belajarku adalah dengan memperkuat lezen dan luisteren terlebih dahulu. Jadi, kalau listening dan readingnya udah kuat, kemudian aku akan pelan-pelan meningkatkan kemampuan untuk spreken. Jadi, hari ini kita akan coba latihan membaca atau lezen teks atau bacaan dalam bahasa Belanda. Bagi kalian yang udah nonton seri dasar-dasar bahasa Belanda episode 1-7 yang udah aku buat sebelumnya, maka mudah-mudahan video kali ini akan lebih mudah untuk difahami. Bacaannya akan lebih mudah untuk difahami. Laten we gewoon beginnen. Bacaan ini aku ambil dari situs lingua.com dengan sedikit penyesuaian ya, sedikit aku edit dikit gitu. Aku akan baca dulu keseluruhan bacaannya, jadi kalian bisa juga sambil latihan luisteren atau mendengarkan. Kemudian kita akan coba memahami bacaannya dengan pendekatan kata per kata, dan kemudian kita akan coba analisa struktur kalimatnya. Oke, part 1, kalian dengarkan, aku akan baca. Brief aan Marcel. Hallo Marcel, hoe gaat het met jou? Ik heb je lang niet gezien. Ik woon nu in Amsterdam. Ik woon in een klein huis samen met mijn broer. Er is een voetbalveld naast mijn huis. Daar voetbal ik iedere zaterdag samen met mijn vrienden. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt op de voetbalclub. Zij heten Aman en Jan. Jan is 18 jaar oud en woont ook in Amsterdam. Aman is de oudere broer van Jan. Ik vind Nederland leuk. De mensen zijn erg aardig en altijd behulpzaam. Het enige nadeel is dat het nogal vaak regent. Het leren van de Nederlandse taal gaat goed. Alleen de grammatica vind ik lastig. Ik heb al veel nieuwe woorden geleerd. Hoe gaat het bij jou in Duitsland? Hoe gaat het op je nieuwe school? Laat mij weten hoe het daar is in Duitsland. Ik ben benieuwd naar je reactie. Groetjes, Jack. Oke, kita akan coba pahami teks ini kata per kata. Jadi pendekatan kata per kata ini adalah pendekatan yang aku suka. Prinsipnya adalah kalau kalian tahu katanya artinya apa, maka kemungkinan besar kalian akan bisa paham atau at least bisa tebak arti kalimatnya apa. Oke, kita langsung coba ya. Brief aan Marcel, artinya adalah brief artinya surat, aan kepada, Marcel nama orang ya, jadi surat kepada Marcel. Halo Marcel, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou ini, kalian bisa artikan satu paket, artinya adalah kamu apa kabar? Atau apa kabarmu? Atau gimana kabarmu? Kalau mau diartikan satu-satu, who artinya bagaimana, gaat artinya berjalan atau berlangsung atau berada dalam kondisi, had itu met dengan yau kamu. Jadi kalau literalnya adalah bagaimana itu berlangsung atau bagaimana kondisimu sekarang. Simpelnya adalah apa kabar. Jadi ingat-ingat ya, dalam bahasa Belanda apa kabar adalah hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Ik heb je lang niet gezien. Ik, aku, heb artinya punya atau penanda struktur perfektum. Struktur perfektum ingat ya, menyatakan sesuatu yang telah berlalu. Je, kamu, lang, lama, niet, tidak, gezien, melihat. Bentuk dasarnya adalah zin. Nah, kelihatan ya, kalau ada ge gini, maka ini adalah struktur perfektum. Artinya, have di sini artinya bukan punya, tapi itu penanda struktur perfektum. Jadi artinya adalah aku sudah
kamu lama tidak melihat. Atau yang propernya adalah aku sudah lama tidak melihat kamu. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami. Ik woon nu in Amsterdam. Aku tinggal sekarang di Amsterdam. Gampang ya? Ik woon in een klein huis samen met mijn broer. Aku tinggal di sebuah kecil rumah bersama dengan mijn broer. Broer itu saudara laki-laki, mijn itu kepunyaanku, artinya berarti mijn broer adalah saudara laki-lakiku. Aku tinggal di sebuah rumah kecil bersama-sama dengan saudara laki-lakiku. Er is een voetbalveld naast mijn huis. Er is itu artinya ada, ada. Een sebuah, voetbalveld lapangan sepak bola, naast di samping atau di sebelah, mijn huis. Huis itu rumah, berarti mijn huis adalah rumahku. Berarti ada sebuah lapangan sepak bola di samping rumahku. Daar voetbal ik iedere zaterdag samen met mijn vrienden. Daar di sana voetbal bermain sepak bola, aku iedere setiap, zaterdag hari Sabtu, samen bersama-sama dengan met mijn vrienden. Vrienden itu artinya adalah teman-teman. Jadi di sana aku bermain bola setiap Sabtu bersama-sama dengan teman-temanku. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt op de voetbalclub. Aku punya, atau penanda have bisa dua arti ya, bisa punya atau penanda perfectum. Nieuwe baru, vrienden teman-teman, gemaakt. Gemaakt. Nah, gemaakt itu artinya membuat. Karena ada ge itu adalah ini adalah bentuk perfectum ya, kelihatan di situ. Op di football club adalah klub sepak bola. Jadi ini diartikan aku telah baru teman-teman membuat di klub sepak bola, atau aku telah membuat teman-teman baru di klub sepak bola, atau mungkin kalau di Indonesia kan yang lebih enak kedengarannya adalah aku dapat teman-teman baru di klub sepak bola. Zij heten Aman en Jan. Mereka bernama Aman dan Jan. Jan is 18 jaar oud. Jan adalah, is itu adalah to be ya. Kadang-kadang dia nggak perlu diartikan. 18 jaar tahun, kemudian out itu old atau tua atau umur gitu ya. Jadi Jan 18 tahun dan tinggal juga di Amsterdam. Woont ook in Amsterdam. Tinggal juga di Amsterdam atau juga tinggal di Amsterdam. Aman adalah atau to be, nggak perlu diartikan kadang-kadang. Oudere itu artinya lebih tua. Broer, saudara laki-laki. Van dari Jan. Berarti Aman adalah saudara laki-laki lebih tua atau kakak laki-laki dari Jan. Ik vind Nederland leuk. Ik vind Nederland leuk. Aku vind menemukan Belanda leuk. Leuk artinya bagus atau cakep gitu. Ini maksudnya adalah aku suka Belanda. Jadi aku menemukan Belanda bagus, atau kalau di Indonesia kan artinya adalah I like the Netherlands atau aku suka Belanda. De mensen zijn erg aardig en altijd behulpzaam. De mensen, orang-orang, zijn itu to be atau adalah, kadang-kadang juga nggak perlu diartikan dalam konteks ini. Erg, sangat. Aardig itu baik, ramah. Dan altijd, selalu. Behulpzaam itu adalah mau membantu ya, mau menolong gitu. Jadi orang-orang sangat baik dan selalu mau membantu. Het enige nadeel is dat het nogal vaak regent. Enige adalah satu-satunya. Nadeel itu kekurangan, adalah bahwa itu, nogal itu lumayan, vaak itu sering, regent hujan. Jadi satu-satunya kekurangan adalah bahwa itu lumayan sering hujan. Het leren van de Nederlandse taal gaat goed. Het leren itu proses belajar ya. Proses belajar dari Nederlandse taal bahasa, Nederlandse taal artinya bahasa Belanda, gaat goed.
Gaat berjalan atau berlangsung, berarti berjalan atau berlangsung dengan goed, dengan bagus. Alleen de grammatica vind ik lastig. Cuma grammar atau tata bahasa menemukan aku susah. Jadi atau artinya cuma grammar yang menurutku susah atau yang aku rasa susah. Ik heb al veel nieuwe woorden geleerd. Aku punya atau penanda perfectum. Nah, lihat ada nggak di sini kata perfectum? Ada. Geleerd. Geleerd itu artinya adalah belajar atau ya dari leren ya. Dia akan jadi geleerd. Jadi aku sudah al itu artinya juga sudah, jadi penekanan ya, penekanan banget ya. Aku sudah veel banyak, nieuwe baru, woorden kosakata, jadi dan geleerd belajar. Jadi aku sudah belajar banyak kosakata baru. Oke. Hoe gaat het bij jou in Duitsland? Bagaimana itu berjalan atau berlangsung dengan kamu di Jerman? Atau gimana kabarmu di Jerman ya? Simpelnya adalah gimana kabarmu di Jerman? Hoe gaat het op je nieuwe school? Gimana kabar di sekolah barumu, atau bagaimana itu, atau gimana sekolah barumu ya. Hoe gaat het op je nieuwe school? Laat mij weten hoe het daar is in Duitsland. Laat biarkan, mij aku, weten tahu, biarkan aku tahu, bagaimana itu di Jerman, atau ceritakan padaku gimana di Jerman ya. Ik ben benieuwd naar je reaksi. Aku, ben itu to be, nggak perlu diartikan di sini. Benieuwd, penasaran ya. Ke atau terhadap, naar ke atau terhadap, ye kamu, reaksi, jawaban atau balasan kamu. Aku penasaran terhadap jawaban atau balasan kamu. Groetjes, Jack. Salam, Jack. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kalian tahu kosakatanya, maka ini teks yang lumayan gampang ya untuk dipahami. Kemudian setelah itu kita sedikit bahas ya struktur dari bacaan ini. Struktur apa aja di sini yang penting? Pertama, hoe gaat het met jou? Ini struktur pertanyaan ya, jelas ya. Hoe gaat. Jadi hoe itu kata tanya. Kemudian kalau kalian ingat di videoku yang tentang pertanyaan, gaat itu kata kerja akan ditempatkan setelah kata tanya. Jadi hoe gaat het met jou? Ik heb je lang niet gezien, ini jelas ya, struktur perfectum, menyatakan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Aku sudah lama tidak melihat kamu. Ik heb je lang niet gezien. Ik woon nu in Amsterdam, ini simple ya, aku tinggal sekarang di Belanda. Kalau di Indonesia itu aku sekarang tinggal di Amsterdam. Aku sekarang tinggal di Amsterdam. Tapi perhatikan di sini strukturnya adalah aku, subjek, tinggal, sekarang. Jadi ik woon ya, subjek dan verb itu selalu ikut ya. Kalau di Indonesia kan aku sekarang tinggal di Belanda. Kalau diikutin banget harusnya ik nu woon. Tapi di Belanda nggak kayak gitu ya. Yang benar adalah ik woon nu in Amsterdam. Jadi subjek, kata kerja, kemudian keterangan waktu, nu, sekarang. Di Amsterdam. Kemudian ini juga simple, ik woon in een klein huis samen met mijn broer. Ini struktur sederhana, straightforward. Is, nah ini struktur is ya, ada. Aku emang belum sempat bahas ini ya di video sebelumnya, tapi ini struktur is ya, artinya adalah ada gitu. Is and voetbalveld naast mijn huis. Jadi simpel ya, ada gitu. Ada sebuah lapangan sepak bola di samping rumahku. Daar voetbal ik iedere zaterdag samen met mijn vrienden. Nah, ini struktur yang aku bahas di video sebelumnya, struktur inversi. Kenapa? Karena ini diputar ya. Diputar. Harusnya kalau struktur biasanya itu adalah ik voetbal iedere zaterdag daar. Jadi aku bermain sepak bola setiap hari Sabtu di sana samen met mijn vrienden, dengan teman-temanku. Tapi karena daar-nya didahulukan, artinya daar itu kan bukan subjek, maka strukturnya akan inversi. Ik-nya akan pindah ke setelah kata kerja, setelah football gitu. Jadi di sana voetbal ik. Daar voetbal ik, di sana aku bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Ini inversi ya strukturnya. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt, ini perfectum lagi-lagi. Aku membuat teman-teman baru atau aku dapat teman-teman baru. Zij heten, ini gampang, mereka bernama ya. Heten itu bernama atau dipanggil. Jan is 18 jaar, ini juga struktur sederhana. Aman is de oudere broer, ini struktur comparison ya, struktur perbandingan. Aku juga belum sempat bahas, tapi ini simple. Oud itu artinya adalah tua.
ouder artinya lebih tua. Jadi oudere broer adalah saudara yang lebih tua, saudara laki-laki yang lebih tua atau kakak laki-laki. Nah, ini struktur ik vind XXX leuk. Jadi ik vind Nederland leuk. Aku menemukan Belanda bagus. Artinya aku suka Belanda. Ini struktur yang bisa kalian pakai di banyak hal ya. Misalkan kalau mau bilang, oh aku suka itu ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Nah, itu ik vind het leuk. Atau aku suka bahasa Belanda. Ik vind Nederlands leuk. Ik vind Nederlands leuk. Jadi kayak pakai struktur ik vind het leuk ya. De mensen zijn erg aardig, ini juga struktur yang sederhana, langsung orang-orang sangat baik dan altijd selalu mau membantu. Het enige nadeel, ini juga struktur yang simpel, satu-satunya kekurangan adalah, ini struktur diputar ya, inversi setelah ada dat. Jadi, het enige nadeel is dat het nogal vaak regent. Kalau kalimat aslinya adalah het regent nogal vaak. Itu hujan lumayan sering. Tapi karena struktur itu ditempatkan setelah dat, maka regent, kata kerjanya akan dipindah ke ujung gitu. Is that het nogal vaak regent. Nah, ini struktur inversi lagi-lagi ya. Atau, inversi. Kemudian, het leren van de Nederlandse taal gaat goed. Nah, ini subjeknya panjang ya. Subjeknya itu ini ya. Het leren van de Nederlandse taal gaat, kata kerjanya goed. Jadi proses belajar bahasa Belanda berjalan dengan baik. Alleen de grammatica vind ik lastig. Nah, ini juga struktur inversi. Kalau kalimat aslinya dimulai dengan subjek adalah ik vind alleen de grammatica lastig. Aku menemukan cuma grammar yang sedikit susah. Atau cuma grammar yang aku rasa susah gitu. Cuman karena alleennya didahulukan, maka akan diputar. Alleen de grammatica vind ik lastig, yang aku rasa susah. Ik heb al veel nieuwe woorden geleerd. Ini juga struktur perfectum. Kemudian ini struktur pertanyaan, hoe gaat het bij jou in Duitsland? Hoe gaat het op je nieuwe school? Ini struktur pertanyaan juga. Dan laat mij weten hoe het daar is in Duitsland. Biarkan aku tahu atau beritahu aku hoe het daar is. Nah, ini diputar juga ya. Gimana itu di Jerman gitu. Kenapa diputar? Karena ini tuh bukan pertanyaan ya. Jadi ini mirip dengan struktur bahasa Inggris ya, kayak let me know how it is. Jadi yang tadinya how is it in Germany, kalau misalkan di bahasa Inggris kan kayak itu, who is it in Germany. Tapi kalau kalian mau bilang let me know how it is. Jadi bukan let me know how is it, tapi let me know how it is in Germany. Jadi sama ya. Laat mij weten hoe het daar is in Duitsland. Kalau mau tanya who gimana di Jerman, bisa who is het daar? Who is het daar in Duitsland? Tapi karena ini bukan pertanyaan dan ada laat mij weten, jadi dia akan dibalik ya. Laat mij weten hoe het daar is in Duitsland. Ik ben benieuwd naar je reactie. Aku penasaran terhadap reaksi kamu. Ini juga struktur yang sederhana, langsung. Groetjes, salam, Jack. Oke, begitu ya membaca dalam bahasa Belanda. Kosakatanya semua udah kalian lihat, kalian bisa tonton lagi aja ya kalau kalian merasa terlalu cepat, karena aku berusaha bikin videonya nggak terlalu panjang ya. Kalau kalian merasa ini cepat banget, bisa ditonton lagi atau pelankan aja ya, kan ada fitur untuk memelankan video di YouTube. Oke, dank jullie allemaal sudah menonton. Semoga ini membantu kalian dalam latihan membaca teks bahasa Belanda. Kalau ada pertanyaan, laat mij weten ya. Biarkan aku tahu atau kasih tahu aku. Oke, dank jullie allemaal sudah menonton dan doei.